Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, pemirsa TV Roja dan juga pendengar Radio Roja dimanapun saat ini Anda berada. Kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah telah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa dengan Anda dan akan kembali menghadirkan kajian ilmiah bersama guru kita Ustadz Dr. Irwadi Tarmizi MA Hafidhullah Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatul Islam, untuk mengikuti kajian ini kami berikan kesempatan untuk Anda di sesi kedua nanti untuk memperdalam materi dan bertanya seputar pembahasan. Di kesempatan pagi hari ini kami berikan line telepon untuk Anda menghubungi Ustadz langsung di 0218236543. Kemudian untuk pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita akan segera memulai kajian ini dan kepada Ustaz kami persilakan. Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. Jazakallahu khairan hari. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari matan Zadul Mustaqni'. Ya, Zadul Mustaqni' yang saya pegang ada syarahan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu Al-Mumti'. Bagi ikhwan, teman-teman yang megang syarah yang lain silahkan. Setelah muallif menjelaskan ta'rif, definisi dari al-bay', sekarang beliau melanjutkan tentang syarat-syarat sahnya sebuah jual beli. Qala al-muallif rahimahullah wa yan'aqidu bi'ijabin wa qabulin ba'dahu wa qablahu mutarakhiyan anhu fi majlisihi fa in ishtaghala bima yaqta'uhu batala. Al-muallif berkata, dan jual beli itu menjadi terselenggara, terakadkan dengan ijab dan qabul setelah ijab. Baik setelah qabul baik setelah ijab atau sebelum ijab, atau qablahu. Mutarakhiyan anhu fi majlisihi, baik langsung atau ada jeda waktu tapi masih dalam majlis. Ini namanya ijab dan qabul. Dengan ini sah jual beli. Umpamanya saya katakan saya jual rumah ini kepada Pak Ari dengan harga 200 juta rupiah. Dengan dicicil selama 1 tahun. Lalu Pak Ari ngomong ngalor ngidul. Lalu, ya udah saya terima Ustaz. Sah atau tidak ini? Sah dalam satu majelis Ustaz. Beda para ulama dalam hal ini. Syafi'iyah mengatakan tidak sah. Karena ada jeda waktu yang panjang. Karena tuh ngomong ngalor ngidul. Ngalor itu apa arti ngalor? Ngalor itu ke utara Ustaz. Ngidul? Ngidul ke selatan. Selatan. Udah ke utara, ada ke selatan. Kemudian sekarang boleh bilang, saya terima Ustaz. Tapi kalau tidak ngalor ngidul, dikit saja umpamanya. Setelah saya berpikir begini, insya Allah saya terima. Saya terima. Setuju saya Ustaz. Ini boleh. Tapi kalau setelah panjang tadi, tidak boleh. Ya. Ini menurut Syafi'iyah.
Menurut sebagian ulama, dan ini yang dijelaskan oleh Al-Buhuti di sini, selagi dalam majelis boleh, seperti antum katakan tadi. Selagi belum pergi kemana-mana, maka boleh. Fa in ishtaghala bima yaqta'uhu batala. Bila keduanya menyibukkan diri dengan sesuatu yang memutuskan akad, batal. Pokoknya saya beritakan Pak Ari. Ya Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Pokoknya saya katakan Pak Ari, saya jual rumah saya ke antum 200 juta. Lalu kata beliau, oh ya Ustaz, sebelum itu saya kemarin saya tuh jalan-jalan loh, lihat rumah satu sekali. Panjang cerita. Terputus sudah akad tadi. Lalu kemudian setelah dia cerita sekitar 94 jam, udah. Akhirnya rumah saya terima juga pembeliannya. Tidak sah. Tidak sah. Karena itu telah terputus tadi akadnya. Wahia, dan dianya apa di sini? Dianya jual beli itu sighal qauliyah, wa hiya sighal qauliyah. Itu kalau dengan menggunakan lafaz kata-kata. Aku jual rumah. Atau mengatakan aku beli. Wa bi mu'atatin wa hiya al-fi'liyatu. Ya. Mu'atah insyaallah pekan depan kita jelaskan insyaallah taala hari, karena bahasanya lumayan panjang. Berkaitan dengan sebuah mazhab Syafi'iyah membolehkan, jumhur ulama tidak membolehkan. Nanti insyaallah akan kita bahas pada pertemuan datang insyaallah. Nah, Ustaz. Barakallahu fiik. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan waktu untuk Anda, baik itu via telepon maupun pesan singkat, untuk bertanya langsung kepada Ustaz seputar pembahasan kita. Di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Kemudian untuk pesan singkat, Anda kirimkan saja di 0819896543. Kami berikan kesempatan pertama untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Silakan. Halo. Mama. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa, di mana ini? Halo. Ya, Dengan hamba Allah di Gorontalo. Silakan hamba Allah, pertanyaannya. Begini Ustadz, saya itu kan penjual kue. Pas saya lihat di tayangan Roja, kalau penjual kue itu kan hukumnya bid'ah. Kalau gimana Kak, barang saya kan masih ada sisanya. Kalau saya habiskan dulu barangnya gimana Ustadz gitu? Soalnya barang itu hampir 1 juta gitu. Mohon maaf Ibu, diulangi kembali Bu, dari awal yang jelas, kemudian pelan-pelan saja. Silakan. Begini Ustadz. Ya. Saya itu kan penjual kue. Jualan apa? Kue Ustadz. Kue terus. Ya. Kue ulang tahun. Kue ulang tahun. Khusus ya. Kue ulang tahun atau ada di antara kue ulang tahun? Ada juga sih kue yang lain. Terus? Saya itu kan mau berhenti karena saya udah lihat tayangan katanya bid'ah. Tapi kan bahan-bahan saya bikin tuh masih banyak. Ya. Apanya yang masih banyak Ibu? Bahan-bahannya untuk bahan kuenya. Nggak bisa dibuat jadi kue lain selain kue ulang tahun bahan tersebut? Tapi kan yang bahan krimnya itu kan buat kue ulang tahunnya masih banyak. Enggak, maksudnya krim itu kan bisa untuk buat kue lain Ibu. Enggak mesti harus dibuat kue ulang tahun kan?
Apa yang Ibu maksud dengan kue ulang tahun? Kue tar atau kue apa? Ya kue tar. Ya, kue tar bukan kue ulang tahun, namanya tar. Kalau di atasnya ada angka umur, Baru. pakai lilin, baru jadi ulang tahun, ya kan Ibu ya? Oh, kadang juga sih pakai lilinnya. Kenapa? Kenapa Ibu? Kadang dipakai lilin. Iya. Iya, Ibu bikin kue biasa, kue tar biasa, tanpa harus ada angka dan lilinnya. Sehingga menjadi boleh. Tapi kalau dia mintanya ke ulang tahun, Ustadz, Apa? kalau mintanya kue ulang tahun, tetap gak boleh, Ustadz. Ia bilang ke dia, Anda maksud kue ulang tahun itu apa? Kue tar, saya bikin kue tar. Tapi kalau maksud dia itu, oh kue tarnya bukan tar biasa, harus ada di atasnya lilin yang angka umur saya. Saya nggak mau lilin anak angkanya. Kalau tidak pakai umur dan angka bisa, Ustadz. Boleh, kue tar mah bukan kue ulang tahun, kue tar, kue tar. Oh, Ustadz, kalau misalkan dari uang penghasilan uang kue ultah itu gimana, Ustadz? Haram atau gimana? Hasil uang apa Ibu? Kue ultah ulang tahun. Iya. Kue ulang tahun tadi. Ya, Haram Ibu, karena menjual membantu orang dalam berbuat maksiat. Allah mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Ulang tahun adalah dosa. Ya, bukankah hari Natal adalah ulang tahun? Maulid Nabi adalah ulang tahun. Ini diharamkan dalam syariat kita. Baik. Cukup Ibu ya. oh ya Ustadz. Terima Ya. kasih. Iya, sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditambahin Ustaz atau cukup? Cukup. saya kira. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, silahkan kembali di belakang Ibu yang bertanya tadi. Kami persilahkan Anda untuk bertanya seputar pembahasan di kesempatan pagi hari ini. Jangan terlalu mulai jauh-jauau. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bapak siapa ini? dari Ali dari Sumatera Selatan. Ali Sumsel. Sumsel ya. Aldi ya. Ali. Morenim. Warim Ali Ustaz. Ali. Ali. Yallah Syekh Ali. Iya. Ali. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Ali. Mudah-mudahan jadi sehat ya Pak Ali. Amin. Ya. Ya. Kabarnya Pak Ustaz ini sakit kabarnya. Betul. Alhamdulillah, doakan Pak Ali. Iya Pak Ali. Allah barik fikum. Ini Pak Ustaz, saya kan ada warisan dari bapak, dari ibu dari nenek. Apa? Barisan dari Bapak. Warisan dari Bapak. Ibu. Dari ibu, dari nenek. Bapak. Warisan dari nenek. Iya. Iya, jatuh ke ibu. Jatuh ke ibu. Cuman ini sedikit mau rencana mau saya wakafkan. Nah, gimana kalau saya jual, saya wakafkan ke masjid itu atas nama nenek, ibu, bapak, dan adik-adik saya. Itu apa bisa Pak Ustaz? Boleh. Diwakafkan kan ya? Iya, Boleh. Mereka setuju diwakafkan? ya itu hak saya itu sekarang gitu. Mereka semuanya sudah meninggal. Sudah meninggal ya adik. Anda wakafkan atas nama semua mereka. Iya. Bagus. Apa yang termasuk yang hidup, termasuk keluarga saya juga bisa di ini. Boleh. Itu minta tolong hadisnya Ustaz karena ada yang bilang. Tak tolong hadisnya gimana ya, Ustaz. gitu. Hadisnya adalah ya. Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amalu illa min salas. Bila anak Adam meninggal, maka amal ibadahnya terputus kecuali 3. Iya. Rasulullah mengatakan shadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir terus. Ini adalah wakaf. Wakaf. Oh iya. Mengalir terus selagi masih ada barangnya, wakafnya dipergunakan oleh kaum muslimin, maka manfaatnya akan masih terus berlangsung, berlaku, dan diberikan kepada orang yang diwakafkan untuknya. Oh iya. Bila Anda wakafkan untuk diri Anda, orang tua Anda, Iya. atau keluarga Anda, insya Allah diterima dan dinamakan dengan wakaf dzarri.
Ya, dan Iya. salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Oh iya. dia Maaf. mengatakan, ya Rasulullah, bahwa engkau tahu bahwa aku mempunyai kebun kurma yang paling bagus di Madinah, Iya. namanya Bairuha. Iya. Ya Rasulullah, sesungguhnya kebun itu aku wakafkan untuk kepentingan kaum muslimin seluruhnya. Kata Rasulullah SAW, dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Turun firman Allah bahwa kalian tidak mendapatkan kebaikan sampai kalian mewakafkan, menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Dan dia mengatakan yang saya cintai itu adalah Rasulullah, adalah Bairuha ini. Semoga Allah menerima amalan saya. Ya. Bila seseorang mencintai suatu harta yang sangat dicintainya, itu adalah yang paling baik untuk diwakafkannya. Iya. Berbeda dengan sedekah. Sedekah umum, Iya, Pak. memberikan harta untuk kemaslahatan orang fakir miskin. Kalau wakaf tidak, orang kaya pun akan menikmatinya. Anda bikin masjid, orang kaya akan sholat di situ juga. Iya. Ini karena ini Pak Ustaz, tanahnya agak kecil, jadi saya jual, saya bangunkan di masjidnya, membangunkan gitu, yang bangun gitu ya. Jadi Bapak ini nanti ya wakaf tanahnya ini dijual dulu Ustaz. Dijual dulu terus uangnya untuk membangun masjid ya Pak ya? Iya. Uangnya untuk boleh juga. Boleh juga. Iya, boleh juga. Iya, makasih Pak Ustaz. Iya, Ya, Pak. Allah Iya Bapak. memberi kesehatan dan memberi Amin. umur Amin, panjang yang Pak. bermanfaat bagi Amin. Pak Ustaz dan bagi Jazakallah khair, Pak Ali. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Pak Ali silahkan kembali kami angkat telepon yang ketiga di 0218236543. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa? Dari Ibu Dewi di Bekasi. Ibu Dewi di Bekasi, mohon maaf suaranya agak diperkeras sedikit agar Ustaz bisa menyimak. Ya, silakan. Ini saya kan suka ngereditin barang gitu ya. Kreditin barang Ustaz. Jual barang dengan kredit, Ibu. Iya. Terus? Tapi saya kadang suka nggak tega gitu mau ngambil untungnya gitu. Jadi si pembeli itu saya suruh ini dari toko sekian gitu ya, misalnya sudah kamu kasih untung sendiri, tapi saya maunya temponya nggak 10 kali gitu. Terus akhirnya dia Ibu, yaudah, Ibu aku mohon kasih maaf Ibu. Pelan-pelan ngomongnya, Ibu, kurang Pelan-pelan. jelas. Agar bisa Ustadz ini apa namanya? Iya. Dengar simak kan dengan baik. misalnya saya suka nggak tega nentuin Nggak untungnya tega gitu. untuk Nggak tega menghargainya istilahnya. menjualnya dengan keuntungan gitu. Ya. Ya, maksudnya dari si pembeli itu saya suruh ngasih untung sendiri. Misalnya saya kasih tahu harga dari tokonya sekian. Ya. Terus kamu kasih untung sendiri ya, tapi saya temponya nggak mau 10 kali kelamaan saya gitu. Terus Iya, ya udah, kalau terlambat dia nyicil bagaimana, Ibu? saya nggak, biarkan aja karena kan saya niatnya untuk nolong ya, Biarkan karena aja. nggak semua orang bisa beli cash gitu loh. Iya, iya. Saat kalau saya kan suami saya bisa, alhamdulillah, kan saya melihat kondisi lingkungan saya. Iya, Dulu waktu boleh, saya- tapi dengan syarat, Iya. Iya, Ibu, iya. kalau setelah Ibu beli, dia nggak jadi beli, tidak ada dia harus beli. Nggak ada kewajiban Tidak harus ada bayar. keharusan dia membeli, karena tadi belum jual beli. Iya. Kemudian, bila dia terlambat bayar cicilan, tidak boleh ditambahkan. Enggak, tidak. Nah, Iya. kalau tambahkan jadi riba dia. Kalau Iya, tidak jadi soalnya- boleh, dan bagus sekali menjual dengan tidak tunai ini. Iya. Ya, apalagi Soalnya kan saya dengan melihat keuntungan yang saling redho, yang Ibu katakan kepada dia, silakan tambahkan berapa aja, insya Allah saya redho. Alhamdulillah. Iya. iya, karena kan saya melihat kondisi saya dulu waktu kerja di pabrik, nggak semua bisa beli cash gitu loh, Ustaz. Makanya suka Kondisi aku dia tolongin waktu dulu dong, kerja gitu. di Ya udah saya pabrik. nolongin gitu, iya. Terus karena nggak bisa beli cash, akhirnya dia terketuk untuk Iya, membantu. orang. Alhamdulillah, ini bagus. Bagus, Ibu. Nggak apa-apa Ustaz ya. Nggak apa-apa. Terus kalau misalnya ada yang dianya juga malu sungkan nentuin untung gitu, ya udah saya minta untung sekian, harga toko Iya. sekian, saya minta untung sekian. Nah, temponya sekian ya gitu, gimana? Terus oh ya udah nggak apa-apa gitu, gimana Ustaz? Nggak apa-apa juga. Kenapa hari? Ya temponya gimana Bu? Kalau misalnya ada pembeli yang dia juga sungkan mau nentuin untung ke saya gitu, ya udah situ aja yang nentuin untungnya gitu kan. Terus udah aku minta untung sekian.
temponya sekian gimana gitu. Iya. Oh ya udah nggak apa-apa, si pembeli setuju gitu gimana, nggak apa-apa. Boleh, gitu. boleh. Ustaz ya. Oh, ya. Ya cukup Ibu. Cukup Ibu ya. Ya, Iya. makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, kita telah beri kesempatan bagi penelpon. Ini saatnya kita beri kesempatan untuk yang mengirimkan pesan singkat Ustaz, pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama Ustaz dari Wahyu Arifin di Sukoraja Banyumas. Pertanyaannya Sukoraja Ustaz, Banyumas. Banyumas ya. Pertama, hukum pinjam di bank yang berbunga Ya. dan cara melunasi pinjaman ketika tidak mempunyai uang tunai tapi memiliki aset. Iya. Terus apakah perlu persetujuan orang tua untuk menjual aset pribadi tersebut? Iya. Di mana aset itu untuk melunasi pinjaman yang riba tadi Ustaz. Iya. Memang kondisi pinjaman riba hampir di seluruh negara kaum muslimin menjadi suatu hal yang biasa. Karena jauhnya mereka dari syariat Allah dalam permasalahan muamalat mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa harramar riba. Allah mengharamkan riba. Sedangkan pinjaman jumlah nominal uang sekian yang dipinjam kemudian dikembalikan berlebih atas nama bunga atau lain segala macam namanya, maka ini adalah riba. Dan Allah telah haramkan. Maka orang yang melakukan ini berdosa. Dengan demikian adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla secepatnya. Cara bertobatnya bagaimana? Lunasi pinjaman Anda. Lunasi pokoknya dan bunganya jangan bayar. Tapi kalau akan dipersulitnya hidup Anda, bahkan mungkin akan mengancam nyawa Anda dengan berbagai cara yang mereka lakukan dengan menggunakan debt collector dan lain-lainnya, apa boleh buat? Ya, Anda terpaksa harus membayarnya. Semoga bermanfaat. Kalau mempunyai aset berarti asetnya dijual. Jual asetnya, ya, jual asetnya, kemudian tutupi pokok hutang ribanya, pokok, yaitu nominal yang Anda terima. Ya. Kalau asetnya masih ada punya orang tua harus izin nggak Ustaz tadi? Punya orang tua berarti Anda nggak jual aset. Maksudnya adalah apakah menjual aset milik sendiri ini harus izin ke orang tua dulu? Ya. Tidak ada. Tidak ada. Orang yang sudah balik dan berakal, yang bisa mengurus harta sendiri, dia dapatkan hartanya sendiri. Ya, maka tidak harus izin ke siapapun juga, ya, baik ke istri ataupun ke orang tua, ataupun ke teman, ataupun ke ustadznya untuk menjual asetnya sendiri. Setiap manusia Muslim berhak bertasarruf atau melakukan apapun pada hartanya selagi untuk hal yang halal bukan yang haram. Baik Ustaz. Baik. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari Ummu Rafif di Jakarta. Apakah boleh menggunakan poin atas pemakaian pulsa HP, yaitu pasca bayar Ustaz, untuk ditukar dengan voucher makanan salah satu gerai makanan yang bekerja sama dengan provider telekomunikasi tersebut? Gimana maksudnya? Jadi biasanya kan misalnya satu provider Ustaz, jika Anda membeli ini dan pemakaian berapa poin, poin itu nanti bisa ditukar dengan seharga makanan yang ada di counter makanan misalnya. Berarti jadi gratis. Iya, biasanya. Poin itu jadi pembayarnya. Iya, Ustaz. Boleh ini pada dasarnya. Nggak boleh. 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 Ini bukan riba namanya, tapi poin dia dari hadiah dari pihak provider. Nah dia tadi dia gunakan untuk beli makanan. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Pertanyaan berikutnya dari Abanisa di Probolinggo. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Usaha istri berjualan barang-barang dapur, baik secara cash maupun kredit. Tapi belakangan ada permintaan dari teman-temannya untuk barang elektronik seperti kulkas, HP, dan lain-lain itu dijual secara kredit. Jadi setelah ada permintaan barang tertentu, baru istri saya carikan dan membelinya. Baru setelah itu menjual kredit kepada temannya dengan harga kredit. Bolehkah jual beli kredit barang elektronik seperti ini Ustaz? Boleh.
selagi tidak ada persyaratan bila teman-temannya telat mengangsur dikenakan denda. Nah, Yang haram itu adalah itu. iya Ustaz. Ya, kemudian akad jual belinya terjadi setelah barang dia terima, setelah dibelinya oleh dia, oleh istri Abu Nisa ini, setelah dibeli diterimanya barang, baru dijualnya. Iya. Bukan langsung kirim ke pembelinya dari toko. Iya. Nah, jadi boleh. Karena setelah barang diterima baru dijual, kemudian tidak ada denda keterlambatan. Ya. Allah barik. Nah, Ustaz. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ana seorang istri, suami ana bekerja di koperasi simpan pinjam yang ada bunga 3% setiap bulannya. Selama ini ana hanya dapat nafkah dari suami. Ana tidak ada pekerjaan lain Ustaz. Jadi uang yang ana terima semuanya murni dari hasil kerja suami. Yang saya mau tanyakan bagaimana hukum anak-anak ana ya Ustaz. Ana makan dari uang nafkah dari pekerjaan suami sebagai yang kerja di koperasi yang ada ribanya Ustaz. Barakallahu fiik. Allah barik. Saya kira tidak ada seorang istri yang mau suaminya dibakar. Bukan masalahnya anak-anaknya saja. Ya, karena dalam kasus ini, bila mana istri tidak mempunyai pekerjaan dan harta, dan anak tidak mampu juga, halal mereka diberikan makan oleh si pelaku riba ini. Tapi suaminya tidak. Ya, tapi siapa yang mau Anda dengan anak-anak selamat dari neraka? Suami Anda yang susah payah mencari harta dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena dia makan harta yang haram. Maka sebaiknya adalah ingatkan suami, bantu dia untuk bisa keluar dari pekerjaan ribanya. Baik, Ustaz. Allah Barakallahu barik fiik. Masih kita beri kesempatan ya Ustaz ya. Telepon ya Ustaz. Silakan ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, masih ada beberapa waktu menit ke depan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Taufik, Ustaz. Silakan Pak Taufik, di mana? Ya, di Bekasi. Ya, silakan pertanyaannya. Iya. Ini Ustaz, saya mau menanyakan masalah waris. Ya. Nah, kalau warisannya itu berupa tanah sama rumah, itu apa harus dijual semua atau bisa itu Ustaz, bisa misalnya di pecah-pecah kontrakin, nanti hasilnya dibagi Ustaz. Nah, terus yang kedua Ustaz, kalau misalnya kan ahli warisnya itu ada 3 orang anak, 2 orang istri Ustaz. Nah, anak laki semuanya atau ada yang perempuan? Anaknya saya yang pertama, yang kedua dan ketiga perempuan Ustaz. 1 laki 2 perempuan anaknya. Iya betul Ustaz. Nah, terus istri 2. Istri 2 Ustaz. Nah, cuman istri yang kedua ini Ustaz, saya pernah nanya ke seorang Ustaz, katanya pernikahannya nggak sah Ustaz karena ada memadu istri dengan bibinya Ustaz. Jadi ada apa? Ibu ada istilah memadu istri dengan bibinya Ustaz. Istri dengan apa? Bibinya Ustaz. Bibinya. Maksud bibinya itu apa? Maksudnya gimana? Jadi ibu istri pertamanya. Tapi nikahnya dengan istri pertama dan kedua ini disahkan oleh kantor urusan agama atau tidak? Iya, ada. Pertama nikah siri Ustaz, nah terus kemudian setelah saya dengar-dengar sekarang udah nikah resmi Ustaz. Kalau resmi udah, berarti negara yang bertanggung jawab udah. Oh gitu. Nggak perlu untuk dengar kata-kata Ustaz tersebut. Oh gitu Ustaz. Iya. Berarti sah Ustaz ya. Sah insyaallah. Berarti dapat warisnya Ustaz ya. Iya. Warisnya untuk istri 1/8, 7/8 untuk anak-anak, dibagi perempuan 2 kan ya? Laki-laki 1 kan ya? Iya betul Ustaz. Dibagi sisanya 7/8 dibagi 5. Anak laki-laki dapat 2/5, tinggal perempuan dibagi 4. Gitu Ustaz. Ya. Laki-laki 2/4, perempuan 1/4.
Terus kalau masalah harus dijual semua Ustaz, warisan? Boleh dijual, boleh ditukar guling atau bagaimana baiknya dengan diskusi keluarga tersebut. Tapi kalau nggak ada solusi ya dijual paling baik. Oh gitu. Iya. Iya. Oke deh. Terima kasih banyak Ustaz. Allah barik fiik ya akhi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya satu lagi Ustaz ya, menanya pada telepon. Silahkan di 0218236543 bagi Anda yang bertanya, sebutkan nama dan dari mana Anda berasal. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan Ibu siapa, di mana ini? Dengan Umu Zaki, Ustaz. Ya Umu Zaki, mohon maaf diperbesar suaranya, Umu Zaki diperbesar. Ya. Ya. Ini mau nanya, saya kan ibu saya punya tanah pusaka. Tanah pusaka, Iya. maksudnya? Yang turun-temurun itu loh Ustaz. Oh, Padang, Kan- Ibu. Orang Padang. ya, Jadi Padang, Ibu. kakak saya itu orang Datuk Ustaz. ya. Jadi tahulah seluk-beluknya tanah pusaka itu. Nah, sedangkan sekarang ini ibu saya urgent tidak mau tinggal di anak-anaknya. Jadi maunya tinggal di dekat saya tapi lain rumah. Jadi ibu saya bilang karena saya anak perempuan satu-satunya, dia minta saya menjual ada sawah yang bisa dijual gitu. Maksudnya dijual itu sawah yang salah satunya gitu. Itu gimana Ustaz? Dia minta sawah ke siapa? Sawah ibu saya minta saya dijual untuk beli rumah yang dia tempati sekarang gitu. Tapi kakak saya nggak boleh, kakak saya yang Datu itu Sawah ibu kan ya, waris ya? iya. Haknya dia, siapa yang bilang nggak boleh? Tapi katanya kakak saya Datu Ustaz. Ya Datuk, bilang ke Datuk tersebut. Hah? Allah membolehkan seseorang menjual beli, kenapa ente haramkan? Kecuali harta ini harta milik ente, wahai Datuk. Gini Ustaz, soalnya kan kakak saya kok kekeh banget. Jadi gimana ya Apa? Ustaz? Kekeh Ustaz. Kekeh gitu. Kekeh, bilang ke dia. Sebelum Allah menurunkan azab kepadamu, hentikan kekehmu. Oh, gitu, Ustaz. Jelas Ibu. Ya soalnya dia kan Datu tuh udah diultimatum sama Datu yang Harus lain. memang bersabar Ibu, pelan-pelan untuk menasihati orang. Semoga Ibu dan orang tua Anda dan Datu Anda dan semua saudara-saudara Anda dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Amin. Allah Enggak, barik. jadi kalau seandainya misalkan dijual untuk buat ibu saya sendiri, nggak apa-apa kan Ustaz ya? Gak apa-apa. Oh nggak apa-apa, iya deh, oke deh Ustaz ya. Makasih ya Ustaz Iya. ya. Yo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan seluruh penanya kami ucapkan terima kasih, dan sebagai penutup satu Semoga kaum muslimin dan kaum muslimat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan problematika mereka dalam masalah harta sesuai dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.